Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Triwadayu dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya memiliki NIM 2053123795. Saya ingin mempresentasikan hasil review saya mengenai tugas UAS Sistem Digital Forensik yang telah diberikan. Yang pertama itu ada apa itu digital forensik dan apa peranannya dalam investigasi kriminal. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 5 tahapan utama dalam proses digital forensik. Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip chain of custody diterapkan dalam konteks digital forensik. Mengapa penting untuk memperhatikan prinsip ini. Yang keempat, apa perbedaan antara digital forensik, offsite dan onsite dalam konteks digital forensik. Kapan masing-masing pendekatan ini lebih disukai. Dan yang terakhir atau yang kelima, jelaskan peran dan tantangan yang dihadapi oleh para ahli forensik digital dalam menyelidiki kasus kejahatan cyber seperti serangan malware ataupun pencurian data. Langsung saja saya jawab. Yang pertama, apa itu digital forensik dan apa peranannya dalam investigasi kriminal. Penjelasannya adalah digital forensik itu bidang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi bukti digital yang ditemukan pada perangkat elektronik. Peran utama digital forensik dalam investigasi kriminal ada sebagai berikut. Yang pertama ada pencarian dan pengumpulan bukti, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempertahankan bukti elektronik yang relevan dari perangkat seperti komputer, ponsel, server, dan perangkat penyimpanan lainnya. Yang kedua ada analisis dan rekonstruksi data, yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, mengembangkan hipotesis, dan merancang rekonstruksi kronologi kejadian. Ketika ada presentasi bukti di pengadilan, yaitu menyajikan bukti digital dengan cara yang dapat diterima di pengadilan, yang dapat melibatkan dokumentasi metodologi dan prosedur yang digunakan dalam analisis. Yang terakhir ada bantuan dalam penegakan hukum, yaitu mendukung penegakan hukum dalam memberikan bukti yang dapat dipercaya untuk mendukung penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu tahapan utama dalam proses digital forensik. Tahapan utama dalam proses digital forensik itu meliputi yang pertama ada pengumpulan, pemeliharaan, analisis, presentasi, dan dokumentasi. Pengumpulan adalah identifikasi dan pengumpulan data elektronik dari berbagai perangkat dan sumber yang relevan. Pemeliharaan yaitu memastikan keutuhan dan keaslian bukti selama proses pengumpulan dan transfer data. Analisis adalah untuk menganalisis data agar mengidentifikasi bukti yang relevan dan memahami konteksnya. Presentasi yaitu menyajikan temuan dan hasil analisis dalam format yang dapat dimengerti dan dapat diterima di pengadilan atau dalam konteks investigasi. Yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mencatat setiap rinci, setiap langkah yang diambil, metode yang digunakan, serta temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari proses forensik. Soal yang ketiga yaitu prinsip chain of custody. Dalam konteks digital forensik itu sendiri, prinsip chain of custody atau rantai penguasaan itu mengacu pada dokumen dan pemeliharaan jejak bukti digital dari saat ditemukan hingga disajikan di pengadilan. Pentingnya prinsip ini adalah untuk yang pertama yaitu tentu saja memastikan integritas bukti, menjamin bahwa bukti itu tidak diubah, dimanipulasi, atau terpengaruh selama proses penyidikan. Yang kedua ada mendukung kehandalan, membuat catatan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung keaslian bukti dalam pengadilan. Dan terakhir itu memenuhi persyaratan hukum, tentunya memenuhi proses hukum yang memerlukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Soal yang keempat yaitu perbedaan antara analisis forensik offsite dan onsite. Analisis forensik offsite dilakukan di laboratorium atau tempat yang terpisah dari lokasi fisik perangkat yang diselidiki. Sementara analisis forensik onsite itu dilakukan di lokasi di mana perangkat tersebut berada. Offsite itu lebih disukai ketika perangkat fisik tidak dapat dipindahkan karena alasan keamanan, ukuran atau ketentuan hukum yang tertentu. Sedangkan yang onsite itu lebih disukai ketika penting untuk mempertahankan akses langsung ke sistem untuk mengumpulkan bukti dalam waktu yang cepat atau untuk mengamankan perangkat tersebut sebelum diperbolehkan untuk keluar dari lokasi. Yang kelima atau yang terakhir ada soal tentang peran dan tantangan ahli forensik digital dalam investigasi kejahatan cyber. Tentunya peran ahli forensik digital itu bertanggung jawab untuk yang pertama ada menganalisis malware, memahami cara kerja malware, mengidentifikasi dampaknya, dan mengembangkan strategi yang mitigasi. Yang kedua ada pencurian data, menyelidiki bagaimana data itu dicuri, mengidentifikasi titik lemah dalam keamanan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan datanya.
Analisis jaringan itu sangat penting karena dapat melacak jejak serangan, mengidentifikasi titik masuk, dan mengembangkan strategi untuk membangun kembali keamanan jaringan. Jadi perannya itu ada 3 ya, kurang lebih, yaitu menganalisis malware, pencurian data, dan juga analisis jaringan. Untuk tantangannya itu sendiri yaitu termasuk kompleksitas teknis yang tinggi ya, kecepatan perubahan teknologi, dan perlunya terus-menerus mengembangkan keterampilan untuk tetap berada di garis depan dalam menghadapi ancaman baru yang terus berkembang dalam dunia kejahatan cyber yang dinamis ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Itulah jawaban dari review. Itu adalah review yang bisa saya berikan dari pertanyaan yang telah diberikan dalam UAS Sistem Digital Forensik. Semoga dapat diterima dan jelas. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.